kepada saudara, apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan itu sebenarnya, yang saudara dan saya harus mengerti. Mari buka dan baca di Kisah Rasul yang pertama, ayatnya yang kedua, saudara. Ya, yang kedua mengatakan demikian. Sampai pada hari ia terangkat. Ini sambungan dari ayat yang pertama tadi ya. Ayat yang selanjutnya ngomong gini, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh siapa? Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan yang saudara dan saya harus ketahui, yang membuat saudara itu berkemenangan dalam kehidupan saat-saat ini adalah apa? Dari ayat ini, mari belajar hidup bergantung penuh pada tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah hidup bergantung penuh pada tuntunan Roh Kudus. Saudara, saya mau beritahu sama saudara bahwa Alkitab itu membagi masa itu dalam 3 bagian. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Maleaki, sampai Yesus jadi benih dan tinggal di rahim Maria, itu saya katakan itu masa Allah Bapa. Ya, saya katakan itu masa apa? Allah Bapa. Nah, dari Yesus itu jadi benih daging tinggal di rahim Maria, manusia, sampai Yesus itu naik, itu masa apa? Allah anak. Allah Bapa, Allah anak. Nah, dari Kisah Rasul pasal yang pertama, Roh Kudus dicurahkan sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya mau tanya, ini masa apa? Allah, Roh Kudus. Jadi saya mau tanya, saudara hari ini tinggal di masa apa? Allah, Roh Kudus. Kenapa kok Yesus berkata adalah lebih baik aku pergi supaya Roh penolong itu, kanselor itu datang. Karena apa? Kalau Yesus secara daging tetap tinggal dan melayani di atas muka bumi ini, setelah dia bangkit dari kematian dan dia nggak naik ke atas, maka yang terjadi dia akan terbatas ruang, jarak, dan waktu. Amin saudara. Makanya dia naik ke surga, maka dia bukan mengubah dirinya ya, maka dia mengambil peran yang ketiga sebagai Allah Roh Kudus yang tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu, dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun, dan dia bisa tinggal di dalam setiap pribadi manusia di bawah kolong langit ini. Yang ngerti katakan amin. Tadi saya katakan yang kedua, saudara harus belajar bergantung sama Roh Kudus. Tapi yang harus saudara tahu adalah apa? Sebelum saudara bisa bergantung penuh kepada seseorang, saudara harus terlebih dahulu mengenal orang itu dengan cara membangun hubungan dengan orang itu. Setuju? Saudara tidak mungkin percaya orang tanpa didahului dengan membangun hubungan dengan orang itu. Amin saudara. Tanpa didahului dengan saudara berkomunikasi intens dengan orang itu. Jadi pengenalan akan Roh Kudus itu melahirkan kebergantungan hidup seseorang kepadanya. Amin saudara. Tapi kalau kita ini tidak mengenal Roh Kudus, maka akan sulit kita percaya apa yang dia katakan. Meskipun kita disebut sebagai orang percaya, tapi kita hidup tidak berdasarkan percaya kita, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara, sangat penting buat saudara dan saya untuk mengetahui dengan pasti tentang alasan dan tujuan mengapa Roh Kudus itu dicurahkan atas manusia. Ya, kalau kita tidak memahami dengan utuh dan jelas atas pelayanan Roh Kudus dan bagaimana dia bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya, akibatnya saudara akan menemukan dalam diri saudara seperti mempercayai sebuah dongeng yang kosong. Nah, saudara ya, Roh Kudus itu apa? Karena saudara dan saya tidak mengetahui tujuan dia datang apa, perannya dia dalam diri saudara dan saya itu apa, saudara nggak ngerti. Saudara dan saya seperti mempercayai sebuah apa namanya ya,
dongeng ya, yang kebenarannya tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau beritahu sama saudara, Roh Kudus itu dicurahkan tidak untuk menginsafkan atau menemplak dosa-dosa kita, atau menemplak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau lebih yang sering disebutnya apa? Ngorek-ngorek keburukan kita. Tangkap akan hal itu saudara. Tujuan Tuhan datang dalam wujud roh dan berdiam dalam diri kita, itu justru menyingkapkan dan menerangi ketidakpercayaan kita kepada kebenaran kita di dalam Kristus. Amin. Ingat akan hal itu saudara. Karena kita ini diajarkan yang salah selama ini, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tinggal dalam kita untuk mengingatkan dosa-dosa kita, nemplak kita, mengorek-ngorek kesalahan dan keburukan kita saudara. Tapi saya mau beritahu, Roh Kudus itu diberikan kepada kita justru untuk mengingatkan kebenaran tentang siapa kita di dalam Dia. Amin saudara. Saya mau beritahu sama saudara, tadi saya katakan ya, Roh Kudus itu diberikan dan tinggal dalam kita tuh untuk menyingkapkan dan menerangi ketidakpercayaan kita kepada apa yang Yesus sudah sediakan dan kerjakan untuk kita. Ketidakpercayaan yang kita miliki itu juga salah satu bentuk lain dari dosa. Dan Roh Kudus datang untuk mengingatkan kita semua ini anak-anaknya. Amin saudara. Kalau kita anak kan kita juga seringkali berbuat yang tidak berkenan di hadapan Bapak kita. Kamu setuju saudara? Jadi sekali lagi ya, kesalahan yang banyak dilakukan oleh anak Tuhan justru fokus kepada buah. Sebagai isunya yaitu apa? Karakternya. Terus apa? Tindakan, perilaku, kebiasaan, ngomongnya lebih daripada akarnya. Akarnya apa? Ketidakpercayaan. Saudara, saya mau beritahu sama saudara, dan saya akan tunjukkan pada saudara, bahwa antara ketidakpercayaan dengan perilaku berdosa itu hubungannya rekat sekali. Mengapa kok kita ini terbiasa, terpola, dan nyaman dengan perbuatan dosa? Itu ternyata urusannya tuh di area ketidakpercayaan. Saya ulangi lagi. Kalau kita memiliki keyakinan yang salah, akan menghasilkan kehidupan yang juga salah. Setuju? Nangkep saudara? Kalau kita memiliki keyakinan yang benar, maka itu akan menghasilkan kehidupan yang juga benar. Nangkep sampai di sini saudara? Contohnya saja, kalau saudara dan saya sampai hari ini memiliki keyakinan yang salah, apa itu? Bahwa Tuhan itu masih murka dengan saudara ketika saudara gagal taat, ketika saudara gagal setia, dan ketika saudara jatuh dalam dosa. Maka yang terjadi apa? Saudara merasa tidak berkenan, tidak layak ketika saudara datang pada Dia. Amin. Padahal keyakinan yang benar yang saudara harus miliki adalah apa? Meskipun saudara gagal, meskipun saudara itu jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memperkenan imanmu. Amin. Bukan perbuatanmu. Yang saya katakan amin. Saudara, contohnya apa Mas Untung? Contohnya saudara bisa lihat di dalam Alkitab. Ketika Daud ragu dan bimbang dan gak percaya kepada Tuhan, ketika Daud itu tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepadanya, akibatnya apa? Dia jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Siapa itu saudara? Batseba dan Uria, suaminya. Ingat? Ketidakpercayaan Daud akan apa yang Tuhan katakan itu berhubungan erat dengan perilaku berdosanya, tidurin istri orang dan bunuh suami orang. Yang kedua saya kasih contoh, Musa. Ketika Musa mulai bimbang dan gak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mendatangkan air dari bukit batu, maka ketidakpercayaan itulah yang menahan dia sehingga dia tidak masuk kemana? Tanah perjanjian. Jelas ya saudara? Jadi ketidakpercayaan kita ini yang berbahaya, yang harus kita tangani. Lah Roh Kudus ini seringkali menyingkapkan ketidakpercayaan kita ini. Bukankah itu juga dosa Mas Untung? Tapi dia tidak menghakimi, tapi itu Tuhan, dia membawa kita kepada pemahaman bahwa ketidakpercayaan itu lebih banyak
tidak menguntungkan kamu daripada menguntungkannya. Oleh sebab itu Roh Kudus ingin kamu hidup dalam kebenarannya, mempercayai kebenarannya. Amin, saudara. Pada saat saudara dan saya mengerti bahwa ada hubungan erat antara ketidakpercayaan itu dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan-tindakan kita, maka tindakan dan perilaku kita akan diubahkan secara radikal dan lebih baik. Nanti sampai di sini, saudara. Jadi saya ulangi lagi. Roh Kudus diberikan pada kita itu untuk menyingkapkan bahwa ada area-area tertentu dalam hati kita ini yang masih kita diamkan, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Nah, karena ketidakpercayaan itulah maka tabiat-tabiat dosa itu mulai hidup. Amin, saudara. Ada orang yang tanya kepada saya seperti ini. Orang yang mencuri, apakah ada hubungannya dengan masalah ketidakpercayaannya? Iya. Saya mau tanya, kenapa mencuri? Berarti tidak percaya Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya. Apakah kekhawatiran itu, kecemasan itu juga ada kaitannya dengan ketidakpercayaan, Pak Unto? Ada nggak kira-kira, saudara? Ada. Apa itu, saudara? Jadi nggak percaya kalau Tuhan itu apa? Menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Jadi ingat, misi Roh Kudus itu menyingkapkan kepada kita akan kebenaran kita dan bukan menghakimi atau menghukum kesalahan kita. Tangkap dan camkan itu baik-baik, saudara. Ya, kita harus memahami apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan mempercayai hal-hal yang salah tentang pribadi Roh Kudus karena mereka mendapatkan informasi pengajaran yang salah dari gereja-gereja tradisi yang memegang doktrin yang juga salah. Jadi saudara, saat hari ini, kalau saudara ingin menjadi orang percaya yang lahir baru yang menghidupi kekristenan normal, saudara harus mengerti peran dan pelayanan Roh Kudus dalam hidup kamu. Mari kita buka di Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Ini bagus sekali, saudara. Saya akan membacakan untuk saudara Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku apa, saudara? Pergi. Sebab jikalau aku apa? Tidak pergi, penghibur, konselor, penolong, protektor itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan apa? Mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan apa? Dunia akan dosa. Nah, pertama ini, ya perhatikan baik. Roh Kudus diberikan kepada manusia, dicurahkan ke dunia pasca kenaikannya di atas ke surga, itu untuk menginsafkan apa? Dunia akan dosa. Jadi sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja menginsafkan orang-orang dunia akan dosanya. Amin. Saya mau tanya, dosa akan apa, Tante? Dosa akan apa, C? Dosa akan apa, Om? Dosa akan ketidakpercayaannya kepada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ngapain? Menebus dosa-dosa kita. Jadi artinya Roh Kudus itu sampai hari ini menginsafkan terus dosa-dosa orang dunia, bukan menginsafkan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, kebenaran. Kebenaran apa? Menginsafkan kebenaran. Kebenaran kepada siapa? Ya, kebenaran bahwa kita ini yang sudah menerima Yesus dan didiami Roh Kudus. Saudara dan saya harus tahu bahwa dia itu menginsafkan kebenaran kita di dalam Kristus itu sempurna. Amin. Saudara tidak dibenarkan hanya dalam waktu setahun. Saudara tidak dibenarkan hanya gara-gara selama saudara taat. Saudara tidak dibenarkan selama saudara setia melayani. Saudara dibenarkan secara permanen, ya. Yesus katakan amin. Oleh imanmu kepada karya Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi jangan ragu atas pembenaran Tuhan yang kamu terima. Karena pembenaranmu yang dari Tuhan itu hadiah. Dan kalau hadiah itu bersifat cuma, nggak bisa saudara upayakan. Yang ngerti katakan amin. Dan dikatakan, dan penghakiman. Terus yang ke-9 diterangkan, akan dosa. Karena mereka orang-orang dunia tidak percaya kepadaku akan kebenaran.
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Jadi penghakiman itu apa? Saudara harus tahu, Roh Kudus selalu menginsapkan saudara tentang apa? Bahwa musuhmu itu sudah dihakimi, sudah di penguasa dunia sudah dilucuti, sudah dikalahkan. Jadi jangan lagi diperbudak olehnya. Amin, saudara. Ingat ya, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya bukan untuk mengingatkan hal-hal yang negatif, tabiat dan dosa kita. Roh Kudus datang dalam hidup kita tidak untuk menyingkapkan perilaku berdosa kita, melainkan ketidakpercayaan kita kepada Yesus yang telah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib untuk kita. Dan sekali lagi saudara, mari latih belajar percaya kepada Roh Kudus. Engkau bisa percaya ketika kalau engkau membangun hubungan dengan Dia. Amin saudara. Seluruh tindakan berdosa kita lahir dari sikap ketidakpercayaan kita kepadanya. Saya ulangi lagi. Seluruh tindakan berdosa kita lahir dari sikap ketidakpercayaan kita kepadanya. Saudara, waktu saya mengamati hidup Adam dan Hawa di kitab Kejadian, saya menemukan sebuah pewahyuan seperti ini, saudara. Adam dan Hawa itu tidak berdosa hanya karena mereka makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam dan Hawa berdosa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempercayai karakternya. Nangkap sampai di sini, saudara. Roh Kudus tidak diutus untuk menginsapkan akan ketidaklayakan saudara, tetapi menginsapkan kita akan kebenaran yang kita peroleh melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ya toh saudara. Yuk kita buka Kejadian 3 ayat 5 yang terakhir. Mengatakan demikian, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa saudara? Terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lah pewahyuan apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Sekali lagi saya katakan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh sebab mereka berdua lebih mempercayai apa kata setan lebih dari apa yang Tuhan katakan. Setuju saudara? Mereka selalu berpikir bahwa Tuhan itu menahan atau menyembunyikan sesuatu yang terbaik terhadap mereka. Kenapa kok aku nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini? Berarti kamu menyembunyikan sesuatu ya untuk saya yang baik ya. Nah, itu artinya Adam dan Hawa tidak mempercayai karakternya dia, bahwa dia itu sudah memberikan semua yang terbaik. Amin saudara. Sekarang saya mau tanya nih, kalau saudara menyembunyikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak saudara, pasti ada alasannya. Setuju? Setuju enggak? Karena alasan anak itu belum dewasa. Setuju? Nangkep ya? Kenapa kadangkala Tuhan itu menyembunyikan sesuatu dalam hidupmu? Karena apa? Karena ketidakdewasaan kamu itulah, maaf, yang mengganggu, yang menahan dia menyampaikan kebenarannya secara utuh. Maaf, tentang bisnismu, tentang keuanganmu, tentang keluargamu, tentang hubunganmu, tentang pelayanan kamu. Nangkep ya? Tapi pada saat saudara udah ngerti anakmu ini dewasa, dia sudah ngerti, dia bisa dipercaya, saya kok yakin nggak ada yang sudah sembunyikan, amin. Nah, Adam pada waktu itu lebih mempercayai apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Saya mau tanya, sampai saat ini itu terjadi terus dalam kehidupan kita nggak? Halo? Terus bekerja. Jadi dosa yang di Taman Eden kita ulangi terus. Kenapa? Darah daging Adam yang pertama itu kita biarkan hidup di dalam hidup kita. Lebih dari darah daging Adam yang akhir yang kita izinkan memerintah. Saudara, yang terakhir, di dalam perjanjian lama saya menemukan contoh-contoh dari keduanya, saudara. Mereka yang percaya dan yang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, ketidakpercayaanmu itu benar-benar ada korelasi kuat terhadap perilaku berdosa kamu. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab itu ada orang yang namanya Daud. Saudara setuju? Daud ini orang terbaik di perjanjian lama. Ya. Orang yang terbaik di perjanjian lama aja bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang-orang yang terburuk di perjanjian baru justru mendapatkan kasih karunia. Yang bersyukur katakan amin.
Saudara yuk cepat yuk buka Mazmur 51 ayat yang 4. Mazmur pasal 51 ayat 4 ini sebenarnya ini doa Daud setelah dia meniduri istri dari Uria, yaitu siapa? Betseba. Ya, terima kasih sudah ingetin. Tapi di dalam doanya itu dia ngomong gini, aku tuh tidak berdosa terhadap siapa? Mereka, tapi berdosa terhadap siapa? Dia. Mengapa? Karena Daud gak percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Setuju gak saudara? Saya mau tanya, Daud bisa aja saudara pengenkan istri banyak saat itu bisa. Kenapa? Dia punya kekayaan. Tapi karena dia nggak percaya Tuhan bisa sediakan itu semuanya dengan bebas, dia terikat dengan dosa. Nah yang kedua, 2 Samuel 12 ayat yang ke-10, Jemima coba. Dari ayat ini kita juga tahu bahwa Daud itu berdosa langsung kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak mempercayai Tuhan. Ya, hubungannya erat kan saudara? Ketidakpercayaan Daud lah menjadi penyebab dia berbuat dosa. Ya. Ini kaitannya erat sekali. Yang terakhir, Kejadian 39 ayat 9, minta tolong tante bisa baca. Ada Alkitab tante? Ada sih. Ya. Saudara, tadi di Kejadian 39 ayat 9 mengatakan demikian, bahwa di rumah ini bicara tentang Yusuf, saudara. Yusuf dikasih kekuasaan untuk menjadi penguasa di rumah siapa? Potifar. Tapi perhatikan yang ini kebalikan dari sikap Daud, saudara. Sikap Yusuf itu kebalikan dari sikap Daud. Yusuf mengakui bahwa ia tidak boleh berbuat dosa terhadap Tuhan dengan melakukan perzinahan. Dengan kata lain, Yusuf mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan dia kelak seorang istri. Nangkep ya saudara ya? Jadi perhatikan baik-baik saudara. Ada kaitan erat antara ketidakpercayaan ini dengan perilaku berdosa kita sehari-hari. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain saudara dalam menangani ketidakpercayaan kita ini adalah apa? Saudara harus banyak mengkonsumsi firman Tuhan hari-hari ini. Saudara jangan izinkan ketidakpercayaan kita memerintah hidup kita hari-hari ini. Saya mau katakan ini berbahaya sekali. Mengapa saya katakan? Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana kita bisa melewati musim ini, saudara. Ada yang meramalkan sekian bulan, bahkan tahun depan masa ini. Yang saya mau katakan pada saudara,